Terutama buat Arsenal ya. Apalagi Aldi kemarin kan statementnya lumayan viral tuh. Ya dia kayaknya senang nih, makanya nggak datang hari ini lagi merayakan nih. Jadi mendingan kita bahas yang lebih penting dan lebih menarik aja nih. Iya. Gitu. Apa nih, kita bahas apa nih pertama-tama nih? Ya, tapi selain Arsenal, apalagi? Jangan bahas Arsenal dulu ya. Jangan dulu kan. Banyak yang menang, Liverpool kalah, tapi ya MU dulu lah. MU. Nanti lah masih kita bahas MU. Boleh lah MU kita bahas. Ya. Ini ada rekan skotanya Milan juga ya, Inter Milan yang semakin mengukuhkan diri di puncak klasemen Serie A. Dan sebelum itu tapi kita langsung bahas MU ya, MU TV. MU kita bahas. Gue kira Panji bukan ya MU TV sih. Enggak, walaupun saya Liverpool kalah makanya disuruh siaran karena Liverpool kalah supaya Coach Justin ada yang langsung dibully. Karena kalau di sini Arsenal, di sininya MU. Menang dong malam ini, nggak ada yang dibully. Dua-duanya menang. Iya, dua-duanya menang. Tapi kali ini Dewan Pandit Indonesia hadir lagi. Jadi buat yang tadi Nesa bilang ya, Jebreti, ayo silakan Saweria dibuka, silakan rayakan kemenangan Arsenal dan kemenangan MU. Habis kalau Liverpool menang jarang fansnya nyawer. Emang begitu. Kita karena udah tahu kan. Tapi kita coba ngebahas tentang MU dulu barengan Coach Justin dan juga Mas Haryo di sini. MU menang meyakinkan dari skor 3-0. Banyak yang bilang juga di sosial media bahwa udah ketemu nih trionya nih, Garnacho, Højlund sama Maino main. Nah ini gimana Coach dan juga Mas Aryo ngelihat kemenangan 3-0 ini, apakah firm udah ketemu pola yang diinginkan Ten Hag dengan segala macam pernak-pernik dari awal musim sampai sekarang? Baru siaran berapa kali ya? 2 kali. 2 kali nih DPI. Ini kedua. Jadi gue nggak salahin lo ya. Tapi gue udah bilang di sini, satu gue bilang MU akan masuk 4 besar. Dibully. Oke. Kok bisa Coach yakin gitu? Gue bilang lu lihat yang cedera siapa. Dengan mereka itu depan main bagus karena Casemiro balik, Martinez balik, sama Luxio balik. Ya. Dan ini penting banget untuk mengangkat percaya diri mereka untuk mendapatkan build up yang benar. Ditambah Maino yang lagi bagus. Ya. Nah, sepak bola itu kan apa ya, serangkaian, ada hubungannya semua, bukan satu nggak main terus jelek terus bisa diganti atau enggak. Ini masalah koneksi juga, masalah apa ya, satu tim bisa bersinergi kalau ada missing linknya. Kalau di Arsenal kan gue bilang nggak ada striker, semua udah oke, ya kan. Dan MU dengan baliknya 3 pemain ini kelihatan bukan match kemarin aja. Sebelumnya juga lawan Crystal Palace kalau nggak salah ya. Atau lawan siapalah. 2 match terakhir mereka menang. Lawan Wolves. Yang 4-3. Wolves sama Palace kan. Sebelumnya Palace, oh ya. Iya kan. Dan permain sudah mulai kelihatan. Ya, sekarang mereka berada di rank 6 poin di belakang Spurs kan. Iya. Spurs kemarin seri lagi. Aston Villa gue bilang akan turun. Spurs akan turun dari rank 1-2 dan benar-benar turun 2-2. Yes. Nah, MU ini punya peluang, makanya gue berani keluarkan statement walaupun banyak fans MU yang nggak setuju, tapi mereka berharap gue bener. Ya kan? Ini masih terbuka semua, sangat terbuka. Masih ada 15 match lagi ya, 15 week lagi. Masih ada 15 match. Nah, kemenangan itu kan lahir dari permainan yang bagus. Sebenarnya gue mau bahas Liverpool juga, tapi ntar aja ya. Ntar, sabar. Ya. Karena ini semua ada korelasinya. Ada korelasinya. Ya. Apa namanya? Makanya gue nggak heran. Gue tidak heran MU seperti karena gue udah mengira bahwa MU akan kembali lagi, bangkit lagi. Dan bahwa Højlund lagi bagus. Ini juga ada rentetan pemain penting semua yang terlibat di situ. Yang terlibat di situ. Rashford juga lebih bagus daripada sebelumnya walaupun nggak selalu efektif. Garnacho nggak selalu main bagus tapi sering punya kontribusi. Nah kembali lagi ya dengan kembalinya 3-4 pemain penting ini itu sangat penting buat MU sekarang ya. Højlund gimana Mas Aryo? Untuk Højlund sendiri di 4 pertandingan terakhir kontribusinya lewat gol gitu. Walaupun nggak ada yang asis ke dia ya, maksudnya individual brilliance dia yang akhirnya bisa mencetak gol. Tapi kalau gua ngelihat MU tuh emang yang gua nantikan kan konsistensi ini gitu. Maksudnya kan berapa kali mereka sempat main bagus, terus jeblok, drop, yes. bagus drop. Seringnya kan seperti itu patternnya gitu kan. Nah gua menantikan tim ini harusnya kan konsisten. Maksudnya apa yang mereka tunjukkan di musim lalu, di musim ini harusnya progres dari semua permainan lah. Tadi Justin bilang segala macamnya harusnya udah mulai nyetel gitu. Kalau dari sisi apa yang berubah, ya mungkin yang paling utama adalah ternyata masuknya Maino
yang akhirnya membuat engine itu bisa bekerja dengan bagus gitu kan. Ya tapi Maino sama Eriksen nggak begitu, tapi Maino sama Casemiro lebih sama klop. Casemiro kan maksudnya yang Casemiro kan memang diharapkan balik gitu. Tapi siapa temennya dia? Amrabat ternyata kan berapa kali dimainin bareng ternyata nggak maksimal. Lalu Eriksen offense-nya oke, defense-nya kurang. Lalu McTominay kalau masuk dari awal nggak bisa bagus. Bagusnya justru dia sebagai super sub. Itu kan rangkaian tadi itu kan siapa yang ada di mana itu yang ternyata memberikan hasil. Kalau Luke Shaw memang itu gue yakini ketika dia balik sektor kiri itu akan pengaruh banget karena kan Rashford nggak ada pemain yang bisa one two sama dia. Kalau nggak ada si Luke Shaw, kalau dia dijaga dia seringnya ngiri sendiri doang kan. Sementara nggak ada yang bisa dibalikin di posisi kiri. Sementara ada Luke Shaw, dia bisa mainin itu. Element of surprise itu yang gue bilang, selama nggak ada Luke Shaw mereka crossingnya very predictable gitu. Bawa kiri umpan, back tengah udah siap, buang. Semua dari kanan pun seperti itu gitu. Tapi ketika dibalik, ketika si Garnacho ternyata di kanan jauh lebih bagus, lebih efektif dibandingkan dia di kiri. Mereka nyari siapa sih yang harusnya di posisi kanan? Pellistri dimainin di situ, Anthony dimainin di situ, bahkan Bruno digeser ke situ. Ternyata jawabannya Garnacho yang lebih bagus tampil di posisi itu. Kalau kirinya si itu, tapi tengahnya si Maino. Jadi ya komponen-komponen yang balik di luar si Luke Shaw tadi. Si Garnacho ternyata bagus. Nah Maino itu gue bilang salah satu kepingan yang menurut gue paling penting ya. Selama ini dicari akhirnya. Iya untuk menstabilkan itu. Karena kan etos kerjanya luar biasa, visionnya luar biasa, decision makingnya bagus, nutup kemana dia bisa ngikutin di mana ada yang lubang yang kosong. Nah itunya kan harus firm dulu ya. Selama ini kan gue nggak bisa ngelihat konsistensi itu di setiap pertandingan ada. Nah ini paling nggak kan gue bilang, jangankan bicara 2-4 laga ke depan mereka akan konsisten. Bahkan dalam satu match aja nggak konsisten kan. Babak pertama bagus, babak kedua anjlok. Babak pertama anjlok, babak kedua bagus. Nah kemarin ini mereka tampil cukup bagus di 90 menit. Paling nggak progres itu yang gue nantikan dan akhirnya dijawab oleh United. Dari awal kan tadi Mas Aryo bilang menantikan itu, tapi di 15 match Liga Inggris lah ya kita ngobrolin, akan ada naik turun lagi kalau menurut lo, atau emang kalau nggak ada cedera yang berarti? Kalau nggak ada yang cedera yang berarti, dan sekarang Martinez cedera. Iya kemarin. Tapi kayaknya nggak terlalu berat, dalam arti mungkin istirahat dulu 2-3 minggu, mungkin sebulan. Jadi masih bisa diatasi lah sama Maguire atau Maguire dan Varane. Tapi yang penting adalah Maino itu main cukup bagus, tapi dia nggak klik dengan Eriksen atau McTominay. Dia lebih klik dengan Casemiro. Maka dari itu gue bilang penting sekali bahwa 3 pemain ini kembali dan terbukti bukan apa namanya Erik ten Hag nggak bisa ngelatih atau apa atau pemainnya apa. Lu kalau mengikuti proses untuk menaik, lu harus melewatin suffer. You have to suffer. Lu harus menderita. Nah mereka sudah melakukan itu, menderita sehingga mereka dapatnya, oh ternyata seperti ini mainnya. Dan itu dalam berapa laga kemenangan seperti ini bukan jatuh dari langit. Ini benar-benar berkat menderita beberapa match terakhir di mana mereka tidak konsisten, main bagusnya cuma momentum, kekompakan nggak ada, tapi Ten Hag selalu percaya bahwa kita akan kalau berapa pemain ini kembali lagi. Jadi kelengkapan skuadnya ini yang dibutuhkan. Jadi gue nggak heran kalau MU seperti ini. Panji sebelum kan selalu almost every week dia tanya, lu yakin MU masuk 4 besar? Lu yakin main? Iya, nggak berubah itu. Keyakinan gue tidak berubah. Mungkin keyakinan gue berubah kalau 3 ini balik mainnya jelek, kalah. Tapi mungkin, ternyata pas 3 balik mainnya bagus. Iya, karena ini proyeksi gue akan bermain seperti ini. Direct ball akan lebih dapat, speednya akan lebih dapat, Højlund akan lebih ringan bebannya, Garnacho akan lebih ke cover karena Dalot pun mainnya kiri kanan, nggak ada tempat yang fix gitu loh. Jadi dengan serangkaian banyak faktor ini, gue berani bilang MU akan masuk 4 besar. Ya walaupun catatannya masih ada ya. Oh ya pasti. Dari sisi ini pas lawan Wolves, ini jauh dari sempurna. Ya. MU yang sempurna adalah bersaing untuk papan atas, bukan untuk masuk 4 besar, ya kan? Tapi ini kan kembali lagi dengan begitu banyak masalah yang mereka alami, pergantian manajemen, jual atau enggak, Sancho ngambek, Ronaldo, kan semua harus dipertimbangkan gitu loh. Kalau Mas Aryo apa tadi? Apa kendala-kendala dari sudut pandang lo untuk MU masih agak
berat ke Kalau empat di besar. laga kemarin nggak terlalu terlihat gitu. Maksudnya lawannya itu nggak seklinikal seperti Wolves. Wolves, ya. Ketika Wolves itu kan main 1-2 tek cepat banget kan, sistem mereka tuh rapi banget kan. Begitu ketemu tim yang kayak gitu agak sedikit kewalahan, terutama dalam transisi satu jadi masalah. Terus ketika banyak operan di sepertiga terakhir mereka melonggar tuh lini pertahanannya. Nah, itu kayak gitu-gitunya tuh masih menjadi masalah dari United. Kalau ketemu tim yang jauh lebih established dalam artian serangannya jauh lebih rapi, nah gue rasa ini masih harus dinantikan lagi nih, apakah betul dalam 4 pertandingan paling nggak mereka bisa konsisten seperti itu. Nah, itu baru tuh United akan balik lagi. Kalau dari benchnya sendiri, karena kan ini dibutuhkan konsistensi, itu dipengenkan, dan pasti coach juga melihat di atasnya ada Aston Villa dan Spurs yang memang nggak seimbang dan nggak stabil secara permainan, makanya ada proyeksi bisa nih United ke 4 besar gitu. Tapi dari benchnya United sendiri cukup nggak sih mengcover kalau 1-2 harus in week out gitu? Kalau Casemiro out atau Maino out, masih ada Eriksen. Oke, masih bisa lah. Ya di depannya menyedihkan. Amad Diallo, belakangnya AWB, Evans, Malaysia gue nggak tahu kapan sembuhnya. Iya kan? Nggak, benchnya sih menyedihkan. Maka dari itu penting sekali bahwa beberapa pemain inti ini harus main. Harus maksimal ya fitnya. Makanya Martinez kemarin ini sama kayak Arsenal lah. Nggak ada Odegaard, nggak ada Saka, nggak ada Rice, selesai itu barang. Barang loh. Ngerti nggak? Karena benchnya memang nggak bagus. Jadi berarti Martinez, gue balik sedikit ke MU, Martinez dengan cedera kemarin, oke 1-2 minggu, tapi kan tetap pada pertandingan. Siapa sosok yang pas untuk menggantikan? Varane lah. Sama Maguire lah. Varane, Maguire. Iya, nggak ada pilihan mau pasang Evans. Iya, tapi kalau si Ten Hag kan kadang-kadang percaya sama Evans juga kan. Maksudnya kedewasaan dia, maksudnya jarang bikin kesalahan. Cuman speed yang itu menjadi masalah kan. Usia soalnya ya. Kalau lawannya nggak terlalu kencang mungkin bisa pasang si positioning dia bagus, reading the game-nya bagus. Cuman kalau lo harus ngejar ya keteteran. Betul. Sementara Licha kan bisa ngejar, bisa nyundul pendek tapi tetap bisa. Tetap fight-nya luar biasa sih. Gitunya ya mereka akan kehilangan posisi itu. Yang banyak diragukan ini sebenarnya Rashford ya, Nes ya, karena Rashford tuh lumayan naik turunnya cepat dan dia bukan masalah skill atau cedera, tapi lebih ke masalah mental dan attitude nih. Ini kan udah mulai dapat anginnya lagi nih, Rashford nih. Ini gimana coach, kalau dari menurut lo Ten Hag harus berbuat apa sih ke pemain ini nih? Nggak bisa, pemain itu kan punya ego masing-masing. Nah dia mau berubah atau nggak? Orang itu sering lupa bahwa pelatih itu dikira tukang sulap. Pelatih itu hanya bisa memberi masukan. Lu mau berubah atau enggak? Balik lagi ke pemainnya. Ya, sama kayak pemain kita lah, Indonesia. Lu nggak boleh makan mie instan, tetap aja makan. Divideoin lagi. Ini udah bagus nih, nyebutnya mie instan, kemarin nyebut. Iya. Ya gue belajar dari kesalahan gue. Artinya kembali lagi ya tergantung pemainnya, attitude-nya seperti apa. Sikapnya seperti apa. Ya kalau lo lihat Rashford sekarang kayak gimana ke depannya? 2 match terakhir oke. Dan cuman setelah itu kan nggak tahu kita. Dan dia sebelum terlibat masalah, dia lagi on the rise juga kan, permainannya lagi bagus. Makanya dia agak ada privilege juga, di mana biasanya mungkin kalau squad dia lengkap dan dia ngerasa dia nggak sepenting itu, ya mungkin akan di bench, akan dikasih peringatan lebih keras lah. Maksudnya contoh Ronaldo seperti itu, contoh Sancho seperti itu. Kalau di dressing room kan dia maunya mungkin dia keras juga sama dia gitu kan. Kalau maksudnya ngeliat kayak yang lain kan, lah kok dia ada treatment spesial nih. Cuman kan dia di posisi yang dia butuh Rashford saat ini untuk bisa mainin sistem dia. Dan dia keputusan dia ketika lawan Wolves kan juga seperti itu kan. Dia dimainin apa enggak? Ternyata dia dimainin dan ternyata pembuktiannya luar biasa pas laga lawan Wolves dan juga gol pertama pembuka dan juga permainan kemarin gitu. Jadi dia di posisi yang sebetulnya ada privilege juga gitu loh. Maksudnya dia mungkin bermasalah, dijewer apa enggak, tapi dia tetap harus main karena dibutuhkan untuk kondisi saat ini. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Lu taruh lagi Garnacho ke kiri, Anthony di kanan, berantakan lagi kan pasti. Jadi ini menarik soalnya Anthony aja yang goblok gitu. Kenapa? Gue sedikit coach, kenapa? Kok udah selama ini tetap nggak bisa adapt dengan dia itu kan kompetitornya sebenarnya kiri Garnacho Rashford, kanan Sancho Anthony. Sancho-nya lewat. Pelistri kadang-kadang. Iya, harusnya dia dong. Pelistri diberi kesempatan, Katro juga. Harusnya dia bisa membuktikan. Terus apa? Sama kayak Garnacho, kalau 4-4 ini fit, main bagus, Garnacho nggak akan main. Cadangan.
Ya karena dua ini bapuk. Garnacho diberi kesempatan. Iya kan? Sesimpel itu kan? Ya, apa yang bikin Anthony sebabuk ini apa sih, Coach? Ego. Pemain Brasil itu egonya selangit. Ya, kayak Vini, kayak siapa, Adriano. Dari dulu pemain Brasil masalah dengan ego. Merasa dirinya hebat, top, gue mal, ini apa. Enggak. Ego lu, kemarin lawan Wolves masuk berapa? 10 menit, 5 menit. Hancur langsung. Buset, hancurnya hancur, MU-nya langsung hancur mainnya. Iya. Bukan hancur lagi, hancur, nyacur. Bukan dianya doang, tapi dia bisa nyeret MU-nya jadi jelek. Parah banget tuh. Padahal cuma sedikit menit loh. Tapi gue rasa mending pasang Nesa di situ. At least jadi pemanis ya, Coach. Lawan lebih ngedistract kan. Distraction doang tujuannya. Daripada Anthony. Wah, parah Anthony itu. Kalau Anthony temen yang ke-distract. Dia pegang bola udah tahu sudut sempit, dipaksa bukannya kembali, passing ke belakang, hilang. Itu apa? Itu murni ego. Itu. Bahwa gue bisa ngelewatin, ternyata lu nggak bisa. Nah. Jadi lebih baik gue daripada Anthony ya? Betul, setuju. Ya, Coach, benar. Nesa masuk, lawan ngeliat Nesa semua kan? Ya, dimanfaatin itu. Rashford keliling-keliling. Semua ke Nesa. Anthony muter-muter, jangan-jangan nggak lihat bola. Anthony muter-muter lihat Nesa. I don't know. I mean, sebelum orang Indonesia tahu Anthony kan, gue sering juga nonton Anthony kan. He's quite good gitu loh. Tapi gue nggak ngerti apa yang terjadi ya. Ya, secara mental balik lagi ya, Mas Heru, mungkin kalau lo ngeliatnya sedikit sebelum ke pembahasan selanjutnya. Mental, dan setiap lo nyoba gagal terus kan makin berat untuk lo bisa balik lagi gitu kan. Maksudnya PD lo kan hilang kan. Ketika lo biasanya gue bisa lewat nih kayak gini. Tak one on one-nya dia bagus. Sprintnya juga cukup bagus, operannya pun juga oke gitu kan, ngasih crossingnya. Tapi crossing nggak nyampe, muter juga nggak jelas. Iya, dia nggak gain wilayah gitu kan. Cuman muter di sekitaran situ, one on one-nya ketebak terus pergerakannya. Jadi dia semakin dia bisa nggak ya, udah kadar mentality lagi itu yang. Gue kasih contoh Garnacho one on one-nya itu buruk. Sering nyangkut. Tapi cuman dia lihat ya udah, gue nggak bisa one on one, gue masukin, gue main ruang. Main ruang, speed, tarik ke depan, tarik, etos kerja tinggi, akhirnya bisa berkontribusi kan. Nah, ini yang harus dilakukan Anthony. Kalau lu nggak nyaman one on one, do something. Yang penting lu punya kontribusi. Dan dia nggak melakukan itu. Tapi dia ngegolin tuh lawan Newport. Rasanya kayak selebrasinya begitu lagi. Iya, kalau kebaikan gaya kan. Iya. Lu udah 200 tahun nggak cetak gol, tiba-tiba cetak 1 gol, tapi gaya lu segitu, ngerti nggak? Langsung ngedoain Pele ya. Itu kan lebaynya pemain-pemain itu yang gue nggak suka. I mean, lu nggak sadar apa? Kalau Garnacho, si Rashford itu kan dalam berapa pertandingan terakhir tuh, kalau mereka bolanya nyangkut, second ballnya mereka coba rebut lagi. Etosnya itu ya akhirnya membedakan mereka gitu kan. Gua harus pasang lagi mereka. Sementara Anthony ketika nyangkut dia stay, diem aja, bingung mau ngapain. Ketika balik ya udah ketinggalan, pace-nya udah momentumnya udah hilang. Seringnya kayak gitu. Sementara ya Garnacho tadi berapa kali juga keputusannya kapan harus masuk, kapan harus ngoper kan kadang-kadang masih terlalu muda kan untuk gue masuk nih ternyata nyangkut. Tapi sekarang dia terus track back ke belakang gitu. Kalau nyangkut gue coba ambil tuh bola lagi, dibantu sama Maino, dibantu sama Casemiro. Itu yang buat engine-nya si United di tengahnya terus jalan gitu. Sementara kalau Anthony betul-betul mandek gitu. Ketika serangan lo habis, transisi lo balik, lo nggak bantu pertahanan, kocar-kacir ke belakang. Itulah makanya ini memang jadi Garnacho juga pandai memanfaatkan peluang ya. Tapi Jebret tim kayaknya udah mulai rame nih ya. Udah mulai rame untuk menggaungkan hashtag Nesa lebih baik dari Anthony. Gimana nih Jebret tim ya? Semua yang gue katakan itu jadi viral. Jadi nanti juga jadi viral. Mending mainin Nesa. Waduh, ambigu ya.